Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran kelas 9. Materi notasi dan rumus fungsi. Adik-adik, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah agar pembelajaran kita dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tonton terus sampai akhir. Like, subscribe, and share. Adik-adik, kalian masih ingat kan 3 cara menyatakan fungsi? Ada dengan pasangan berurutan, ada dengan cara diagram kartesius, ada juga dengan diagram panah. Nah, hari ini pembelajaran kita cara menuliskan fungsi bisa juga dengan melalui notasi dan bisa juga dengan rumus fungsi. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. 1, menyatakan fungsi dengan notasi. Yang kedua, menyatakan fungsi dengan rumus fungsi. Mari saksikan penjelasan Kak Eli berikut ini. Check it out. Adik-adik, untuk fungsi kan kita telah belajar pada pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi itu syaratnya 1 yaitu pada domain, kan tidak boleh ada bercabang dan semuanya harus tepat satu dipetakan. Oke. Sekarang pada fungsi bisa juga kita bikin bentuk penulisannya dalam bentuk notasi. Jadi suatu pemetaan dapat dinyatakan dalam satu buah notasi seperti berikut ini. F.2 A panah ke B, itu dibacanya bahwa sebuah fungsi atau suatu fungsi dipetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kalau kita menghayalkan pada diagram panah itu lebih gampang, ada yang di panah sebelah kiri, ada yang di kanan. Nah, ini himpunan A-nya di sebelah kiri dan himpunan B-nya di sebelah kanan. F-nya adalah fungsi. Kemudian bisa juga kita penulisannya kita bikin seperti ini. Fungsi bisa dinotasikan dengan F X AX tambah B, itu jika fungsinya linier. Jadi gini maksudnya ya, bahwa F itu adalah fungsi dari siapa? Dari X. Nah, isi fungsinya yaitu atau bentuk persamaannya adalah AX tambah B. Nah, untuk keterangannya F adalah nama fungsi, X adalah anggota dari daerah asal atau daerah domain. Kalau pada diagram panah dia berada di sebelah kiri. Nah, untuk AX tambah B itu adalah bayangannya, bayangan dari X setelah kita panahkan atau kita petakan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya adalah rumus fungsi. Setelah kita memahami notasinya tadi, kita menuju ke rumus fungsi. Ada yang membedakan sedikit hanya bentuk penulisannya saja, tapi untuk makna istilah atau makna dari artinya tetap sama. Nah, di penulisannya kalau yang notasi tadi kan .2, kalau ini F dalam kurung X sama dengan AX tambah B, di mana X itu adalah variabelnya dan Fx itu adalah nilai fungsi. Oke, tapi ingat di sini tidak harus selalu X ya, bisa saja Y, berarti AY tambah B gitu. Sebagai contoh untuk perbedaan penulisan notasi fungsi dan rumus fungsi. Pada notasi fungsi, misalnya di sini ada Fx panah 2x tambah 3, itu artinya ya fungsi x dipetakan ke 2x tambah 3. Nah, untuk penulisan rumus fungsinya bagaimana? Nah, seperti ini. Tinggal kamu ubah saja x-nya di dalam kurung dan panahnya diubah menjadi sama dengan Fx sama dengan 2x tambah 3. Artinya bila ada soal penulisannya seperti yang di kanan, maka itu penulisannya dalam bentuk rumus fungsi. Nah, kalau permintaannya diubahkan notasi fungsi, kamu tinggal mengubah aja dia dari .2 dan ada panahnya. Dan bisa juga bentuk fungsinya itu tidak linier tapi kuadrat.
Maka seperti ini, seperti contoh nomor 2. Fx panahkan 2x kuadrat tambah 3. Maka penulisan fungsi kuadratnya adalah seperti ini. F dalam kurung x sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Tidak boleh kita mengubah untuk persamaannya. Jadi yang kita ubah hanya penulisan pada rumus dan notasi fungsinya. Seperti itu. Sebuah fungsi tadi dapat dinotasikan dengan huruf kecil, seperti huruf di depannya adalah F. Nah, tapi tidak harus F, bisa saja G, bisa saja H, misalnya G, X, berarti fungsinya adalah X domainnya, gitu ya, atau HX sama dengan berapa gitu bentuk persamaannya. Nah, kemudian di sini daerah bayangan X oleh fungsi F misalnya adalah 3X tambah 5, itu yang di ruas kanan, sehingga dapat dinotasikan atau dituliskan pada rumus fungsinya jadi Fx sama dengan 2X tambah 3. Kalau G berarti Gx gitu ya, ini Gx 2X tambah 3 gitu. Kalau Hx berarti nanti Hx sama dengan 2X tambah 3. Nah, misal fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kita notasikan dengan aturan, ini notasinya dulu, Fx dipanahkan atau dipetakan ke 3X tambah 5. Artinya fungsi F tadi memetakan si X-nya ke 3X tambah 5. Ini X-nya itu dipetakan ke 3X tambah 5. Ada soal yang mungkin bisa membuat kalian mudah-mudahan lebih paham lagi. Jadi seperti ini ya contoh bentuk soalnya. Pada fungsi F diketahui, nah dirumuskan Fx atau bacanya adalah fungsi X sama dengan negatif 2X tambah 4. Dan domainnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jadi maksudnya adalah si negatif 2 kalau kita bentukkan dalam bentuk diagram panah itu negatif 2 nya berada di sini kan domain. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, terus di yang ini masih belum tahu kita ya, ini nanti akan dicari. Nah, sedangkan untuk relasi atau kemudian persamaannya adalah si negatif ini dia nih Fx-nya adalah negatif 2x ditambah 4. Nah, gitu artinya. Jadi nanti kalau pertanyaannya, tuliskan notasi fungsinya ya. Seperti yang tadi kakak udah bilang bahwa tinggal mengubah bagian sininya aja ya menjadi titik-titik 2 dan tanda panah. Itu yang A. B. Buat hasil pemetaan fungsi. Nah, kita hitung tuh jika negatif 2 dimasukkan diubah X-nya menjadi negatif 2 di sini berapa hasilnya kita tulis di sini ya. Negatif 1 diubah dari X-nya diubah menjadi negatif 1, maka hasilnya jadi berapa? Negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 4 gitu. C. Tuliskan rank-nya. Rank-nya itu adalah hasil dari semua yang telah kalian masukkan untuk kalian ganti X dengan nilai domainnya. D. Tuliskan bayangan dari 3. Nah, bayangan dari 3 itu bisa bahasa atau penulisan pada yang ditanya langsung seperti ini, tuliskan bayangan dari 3. Atau bisa jadi penulisannya orang ngubahnya jadi gini aja, F dalam kurung 3. Itu kan harus sudah paham bahwa ini yang diminta adalah mencari bayangan. Atau F dalam kurung 2, berarti berapa bayangan dari 2. Yang artinya D ini setelah kalian masukkan 3, nih 3, berapa hasilnya? Dimasukkannya ke bentuk persamaan ini ya, ke fungsi ini, berapa hasilnya? Itulah jawabannya. Nah, untuk yang E, pertanyaannya adalah jika FA sama dengan negatif 8, tentukan nilai A. Nah, kalau FA tidak masalah. Kalau pada soal walaupun Fx, kita ubah aja X-nya menjadi A. Kalau Fx kan
bentuk fungsinya jadi negatif 2x tambah 4. Kalau FA berarti bentuk fungsinya adalah FA sama dengan negatif 2A ditambah 4. Gitu, hasilnya adalah negatif 8. Nah, yang dicari adalah si A-nya ini. Nah, berbeda dengan D. Jadi kalau bagian D tadi yang dicari adalah hasil setelah dimasukkan 3 di sininya. Kalau E-nya hasilnya udah ketahuan negatif 8, kita nyari A-nya ini, nyari yang di 3-nya ini loh. Nah, itu ya. Sekarang yang terakhir pertanyaan dari soal nomor 1. F, tentukan pembuat nolnya. Tentukan pembuat nol dari fungsinya. Nah, kita suruh nyari aja hasil dari kita masukin negatif 2 seluruh domainnya tadi itu yang mana yang menghasilkan hasilnya 0. Itulah jawaban yang F. Oke, biar kalian tidak bingung, kakak akan menjelaskan satu persatu mulai dari A sampai F. Untuk yang pertama, untuk yang A, ini diketahuinya ya, tetap kakak kasih lihat biar kalian tidak bolak-balik nanti ngelihatnya. Ini pertanyaan ini yang diketahuinya, fungsi X-nya sama dengan negatif 2X ditambah 4. Domainnya negatif 2 sampai 3. Yang A, tuliskan notasi fungsinya. Ya kalian tinggal ngubah aja lagi sedikit. F.2x dipanahkan ke negatif 2x tambah 3. Nah, itu untuk jawaban yang A. Paham ya? Baik, sekarang pertanyaan yang B tadi adalah katanya tuliskan atau tentukan hasil pemetaan fungsi tersebut. Nah, kakak sudah membuatkan sebuah tabel. Tabelnya seperti ini. Awal mula tabelnya itu adalah X-nya dulu atau domainnya. Isinya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian berapa Fx-nya atau berapa hasil pemetaannya setelah negatif 2 sampai 3 ini kamu masukkan ke bentuk persamaan ini. Hasilnya. Ini belum ada lagi nih, 8, 7 ini belum ada. Nah, dari manakah mereka bisa muncul? Dari sini hasil pemetaannya. Jadi, awal mula kan si Fx itu isinya fungsinya adalah negatif 2x tambah 4 jika domainnya adalah X. Nah, sekarang domainnya diubah 2. Nih, 2. Ini ya, 2 ya. Negatif 2 maksudnya berapa? Jadi X-nya itu kalian tinggal ganti aja jadi negatif 2. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 lagi karena domainnya negatif 2 ditambah 4. Tinggal ngitung. Negatif kali negatif positif. 2 kali 2, 4. Ditambah, ini 4 ya, tambah 4. Nah, hasilnya adalah 8. Nah, ketemulah hasilnya adalah 8. Paham? Baik. Begitu seterusnya. Negatif 1 kamu masukkan juga. 0 kita memasukkan juga. Oke, sekarang coba kita cari yang misalnya 3 ini ya. Kenapa jadi hasilnya adalah negatif 2? Satu lagi, kita contohkan. Kan dimasukkan domainnya adalah 3. 3 ya maksudnya, bukan negatif 3. Sama dengan negatif 2 dikali X. Kalau ini kan 3, maka kamu masukkan 3 ditambah 4 sama dengan. Nah, negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6 ditambah 4. Oke. 6 jahat datang, 4 baik. Yang tersisa adalah jahat, berarti negatif. Berapa sisanya? 2. Nah, negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Jadi kalian cari gitu, hasil pemetaan itu adalah cari setiap domain, kamu masukkan ke negatif 2x tambah 4 setiap domainnya. Itu ya. Oke, untuk yang B. Sekarang kita lanjutkan yang C. Nah, untuk pertanyaan yang C, kita disuruh mencari range. Range ya. Nah, range ini adalah hasil yang setelah diterpetakan. Kalau pada diagram panah gitu ya, range. Daerah hasil. Nah, tadi kan kita udah mencari tuh yang B,
untuk memasukkan dari negatif 2, domainnya dimasukkan menjadi hasilnya 8, negatif 1, dipetakan menjadi 7, 0 menjadi 4, 1, kedua 2, ke 0, 3, ke negatif 2. Nah, berarti hasil dari range-nya adalah bagian yang fx ini, yang setelah kalian masukkan ke fungsinya. Negatif 8, 7, 4, 2, 0, negatif 2 gitu. Nah, ini hasil rank-nya. 8, 7, 4, 2, 0, negatif 2. Jadi bila kalian tanpa disuruh nyari B, tapi tiba-tiba langsung pertanyaannya udah nyari rank dari soal berikut ini tadi, maka kalian perlu nyari dia dulu. Negatif 2 dimasukkan, diubah X-nya jadi negatif 2, negatif 1 juga dimasukkan ke fungsinya, negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 4, jadi gitu ya. Oke, kalau ini kan tadi runtun pertanyaannya, B itu akan tergantung hasil dari C gitu, C akan tergantung dari hasil B, sebaliknya. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang B, nggak jadi masalah. Kalau pertanyaannya hanya langsung tiba-tiba C, ingat tadi harus tetap kalian nyari juga dimasukkan ke fungsinya, si domain-domainnya tadi. Oke, sekarang yang D. Pertanyaan yang D, tentukan bayangan dari 3 atau penulisannya adalah F dalam kurung 3. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Kenapa jadi negatif 2? Karena jika kamu memasukkan F-nya, kita ganti menjadi 3, tadi sudah ya. Jadi kan negatif 2 tuh fungsinya dikali X, negatif 2 dikali X, tapi X-nya diganti dengan 3. Kemudian ditambah dengan 4 ini ya, maka ditambah 4. Nah, kan negatif 6 ditambah 4, hasilnya adalah negatif 2. Nah, itu alasannya mengapa jadi hasilnya negatif 2. Sebenarnya tanpa kalian hitung lagi, sudah terhitung, terwakili pada saat menjawab bagian yang B pada tabel ini hasilnya negatif 2, jadi nggak perlu lagi nyari gini beberapa kali gitu ya. Mari kita pada dua pertanyaan terakhir, yaitu E dan yang F. Oke, yang E dulu. Jika fungsi A sama dengan negatif 8, tentukan nilai A. Nah, kalau yang D tadi, jika dimasukkan 3, katanya berapa hasilnya gitu kan. Kalau yang E gini, dimasukin berapa ya nih A-nya ya, hasilnya itu negatif 8. Nah, sebaliknya D dengan E. Jadi yang dia udah ngerti, yang E juga harus paham. Jadi kita nyari X-nya, nyari domainnya. Kalau yang D tadi nyari daerah hasilnya, X-nya udah tahu gitu. Oke, X-nya kita ganti dengan A ya pada fungsinya. FA sama dengan negatif 2A tambah 4. Kalau X kan tadi negatif 2X tambah 4. Oke, sama dengan negatif 8 ya. Nah, langsung aja kita sisihkan mereka. Jadinya gini, negatif 2A ditambah 4 sama dengan negatif 8. Gitu dulu ya. Negatif 2A tambah 4 sama dengan negatif 8. Keluarkan negatif 2A, terus 4-nya kamu pindah karena mereka sejenis nih. Negatif 8 itu sejenis dengan 4. Karena dia berada di ruas kiri, 4-nya positif, maka kalau terpindah menjadi negatif. Oke. 8 jahat tambah 4 jahat. Ada berapa jahatnya? Ada 12. Berarti negatif 12. Pada ruas kanannya, negatif 2-nya tetap. Nah, untuk nyari nilai A kan, bukan nyari nilai 2A, maka negatif 2-nya kamu pindah lagi menjadi bagi. Nih, negatif 12 dibagi negatif 2. Maka A-nya hasilnya berapa? Negatif bagi negatif kan positif. 12 bagi 2 adalah 6. Maka A-nya adalah 6. Oke, paham ya? Untuk E. Sekarang yang terakhir yang F. Berapakah katanya pembuat 0? Ini udah ada kakak kasih jawaban 2. Maksudnya itu ketika kamu memasukkan domainnya yang ini, mana yang menghasilkan 0? Nah, yang menghasilkan 0 adalah pada saat di 2. Ini hasilnya kan 0. Nah, artinya jawabannya adalah 2. Itu maksudnya adalah pembuat 0. Fungsinya adalah
2. Pada domainnya adalah 2. Oke, paham ya? Oke, ini adalah bentuk penjelasan kakak yang terakhir dalam bentuk soal lagi, tapi mudah-mudahan dengan ini kalian bisa lebih paham lagi. Ya, pada soal yang terakhir ini diketahui Gx. Nah, fungsinya tidak F lagi tapi G. Gx dipanahkan ke 2x kuadrat dikurang 4. Nah, artinya nih gini ya berarti ya. Nah, kalau mau ditulis Gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4. Ini tidak fungsi linear tapi fungsinya adalah kuadrat. Persamaan kuadrat ya. Tentukan. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, G3 ditambah G negatif 2. Artinya X-nya diubah dulu menjadi 3. Nih. Dan ditambahkan lagi nanti X-nya diganti dengan negatif 2. Baru kalian tambahkan. Sekarang yang B. Nilai A jika fungsi G-nya diubah menjadi A. Domainnya disuruh nyari nih. Sama dengan 46. Soal yang B ini sama seperti soal bagian E pada soal nomor 1 tadi. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang A. Kan kalau Gx 2x kuadrat kurang 4. Kalau G3 berarti X-nya diubah menjadi 3. Nah, gitu ya. Jadi 3 kuadrat, bukan X kuadrat lagi. Dikali dengan 2, dikurang dengan 4. Nah, yang harus kamu cari dulu adalah berapa hasil 3 kuadrat? 9. 3 kali 3 adalah 9. Berarti 2 dikali 9 dikurang 4. 2 kali 9, 18. Dikurang 4. Nah, 18 kurang 4 adalah 14. Itu untuk yang jika fungsinya diganti menjadi 3. Bagaimana jika fungsinya diganti dengan negatif 2? Fungsi X 2x kuadrat kurang 4. Kita ganti X-nya langsung menjadi negatif 2. Sama dengannya berarti 2 dalam kurung dikali ya negatif 2 kuadrat dikurang 4. Nah, bentuknya sama ini 2. Ini X-nya diganti dengan negatif 2. Ini dikurang 4-nya tetap. Nah, negatif 2 kuadratnya dulu kalian cek berapa hasilnya. Negatif 2 dikali dengan negatif 2 adalah 4 hasilnya ya. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 4. Nah, 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Nah, kalau 8 kurang 4, 4. Setelah kamu mendapatkan 4 tadi, kan pertanyaannya adalah ditambah tuh. Berarti tinggal 14 tambah 4. Jika pertanyaannya dikurang, 14 kurang 4. Jika pertanyaannya dikali, 14 dikali 4. Oke. Jadi, 14 tambah 4 hasilnya adalah 18. Nah, sekarang untuk yang B. B ini kamu nyari A-nya atau domainnya. Hasilnya harus 46. Pakai fungsi nih ya. Berarti kalau Gx kan tadi 2x kuadrat dikurang 4. Sekarang kita ganti X-nya menjadi A. Berarti fungsi A berubah menjadi 2a kuadrat dikurang 4 tuh. Nah, hasilnya yang 2a kuadrat kurang 4 ini adalah sama dengan 46. Ini ya kan, 46 ya. Nah, nih. Berapa A-nya? Kamu keluarin 2a kuadratnya dulu. Negatif 4-nya kamu pindah ke kanan. Karena dia sejenis dengan 46. Nah, ya seperti ini. Nah, ini sudah kita kumpulin yang sejenisnya. Tinggal kamu tambah 46 ditambah 4, hasilnya adalah 50. Nah, bukan 50 hasilnya ya, karena di sini masih ada 2 dan masih A-nya berpangkat kuadrat atau berpangkat 2. Berarti kamu harus membagi 50 ini dengan 2. Kamu pindah 2-nya di keruas kiri menjadi bagi. 50 bagi 2 kan hasilnya adalah berapa? 25. Tapi hasilnya bukan 25, masih sedikit lagi. A-nya kamu ubah menjadi agar tidak kuadrat lagi, maka kamu ubah 25-nya menjadi akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, maka hasilnya adalah A-nya ketemu adalah 5. Kalau kamu mau mentesting gini ya, kalau A-nya udah ketemu 5 tuh, ini kan tadi fungsinya adalah 2A kuadrat kurang 4. Betul nggak 2A kuadrat dikurang 4 itu hasilnya adalah ya, ini untuk mencek aja nih, kita cek
2 dikali 5 kuadrat dikurang 4. Nah, 2 dikali 25 kurang 4. 22 kali 25 kan 50. 50 dikurang 4 kan hasilnya 46. Nah, tuh kan? Kembali deh. Oke adik-adik, bagaimana dengan penjelasan Kak Ili tentang notasi dan rumus fungsi? Ingat ya, perbedaan mereka berdua itu dengan cara penulisannya. Kalau notasi fungsi itu ada titik 2, kemudian disertai dengan tanda panah, baru diisi si persamaan fungsi tersebut. Kemudian untuk rumus fungsi, misalnya nama fungsinya itu adalah G, terus variabelnya adalah X, maka ditulis dengan G dalam kurung X. Kalau kita baca fungsi GX sama dengan, baru ditulis dengan persamaan fungsinya. Oke, itu penjelasan kakak, semoga kalian bisa memahaminya. Pesan kakak, teruslah kalian semangat belajar, hormati orang tua kalian, dan teruslah jaga kesehatan kalian. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.